Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di episode 3 ya, dari touring kita Pekanbaru menuju ke Rohil. Nah, touring kali ini emang kita tuh malam, itu sengaja banget ya. Dan kita sekarang udah berada di Kandis. Bukan Kandis, sorry, di Minas maksudnya. Jadi Minas tuh kalau dari Pekanbaru tuh ya cuman sekitar berapa ya, 45 menitan gitulah. Dan Minas ini memang banyak jalan-jalan yang sepi. Nah, jadi untuk kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh salah satu mahasiswi UIR, Universitas Islam Riau, yang sedang mengalami kejadian horor ketika mereka tuh sedang bekerja. Ya, nama cewek ini kita panggil aja namanya satu Anita dan temennya lagi satu siapa ya kira-kira? Meli lah ya. Oke. Nah, jadi ketika mereka udah lulus kuliah, mereka tidak memutuskan untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Ya, jadi mereka tuh memutuskan untuk ya menetaplah di Pekanbaru dulu. Dan mereka udah punya rencana nih bahwa kalau mereka tuh akan buka usaha make up. Usaha apa tuh ya? Merias wajah lah. Merias wajah pengantin atau wajah orang-orang yang mau wisuda, ya pokoknya make up wajah lah untuk wanita-wanita. Nah, suatu ketika Anita ini dapat kerjaan lah tuh, tapi kerjaannya ini jauh teman-teman. Mereka disuruh merias seorang pengantin yang mana cewek yang pengantin ini ada di Jambi, sementara mereka di Riau, di Pekanbaru. Sementara yang mau dirias ini di Jambi. Awalnya mereka ragu lah ya, karena jauh, mau gimana. Belum lagi ongkos minyaknya, makannya, tempat tinggal. Jadi mereka tuh mikir kalau mau nerima job ini. Tapi calon pengantin yang mau dirias nih, dia minta apa gini. Nanti semua biaya ongkos, pulang pergi, sama makan, sama tempat tinggal itu ditanggung sama orang sana, sama klien mereka. Mendengar itu ya kan, mereka berdua mikir lagi, ini kayaknya perlu dicoba, karena kapan-kapan ya kan dapat job yang luar kota, luar provinsi. Jadi akhirnya setelah mereka rembukan, ya mereka terima tuh job tuh. Mereka packing-packing, beres-beres barang, kemudian mereka pergi bawa mobil. Nah, kebetulan teman-teman, mereka berdua ini punya mobil. Entah si Anita, entah si Melin yang punya mobil. Yang jelas, salah satu dari mereka punya mobil. Jadi mereka bawa mobil sendiri. Oke lah kan, berangkatlah mereka menuju ke Jambi. Di perjalanan, nggak ada terjadi apa-apa tuh. Bawaannya santai, nyaman, ya cuman pegel-pegel lah. Namanya juga perjalanan jauh dari Pekanbaru menuju Jambi kan jauh tuh. Tapi nggak ada kejadian apa-apa. Cuman mereka ya capek yang satu, gantian. Gitu terus. Sampailah mereka di tempat tujuan di kota Jambi. Dan mereka pun bertemu tuh dengan klien mereka. Oke. Lalu mereka ternyata dibawa di sebuah hotel bintang 5 yang berada di Jambi. Nama hotelnya nggak aku sebutin karena aku juga nggak nanya. Oke, lanjut. Nah, ternyata mereka tuh merias pengantinnya itu nggak di rumah pengantin, tetapi di hotel di bintang 5 itu. Jadi mereka langsung untuk menuju ke hotel. Nah, singkat cerita, mereka pun mulai merias pengantin wanita tersebut. Itu sekitar jam 1:30 malam. Ya kan, 1:30 malam, karena paginya kan akan dipakai itu. Bukan dipakai ya. Harus selesai lah gitu. Karena acara pengantinnya kan pagi. Oke.
Beberapa menit, bahkan setengah jam, itu belum ada kejadian apa-apa. Belum ada hal-hal yang janggal, belum ada hal-hal yang mengganggu mereka. Tapi ketika jam setengah 3, kejadian aneh mulai terjadi. Kejadian yang pertama, tiba-tiba ada suara ketawa, wanita ketawa yang suaranya tuh dari kamar mandi, guys. Ini gue pas denger cerita ini, bahkan gue bawain cerita ini udah merinding. Ketawa pertama tuh pelan, ya nggak keras lah, nggak pula sampai kayak teriak, enggak. Ketawanya tuh pelan tapi jelas tuh, di telinga tuh jelas banget gitu. Ketika mendengar itu, mereka kaget, sontak berhenti. Nah, si Anita dan Meli ini hadap-hadapan, ya kayak saling tengok lah, kayak bilang, denger nggak, lu denger nggak, kayak gitulah. Nah, gue jelasin ya teman-teman. Di dalam kamar hotel itu ada 4 orang. Yang satu pengantin, yang satu tuh adik dari pengantin itu, dan 2 orang si Anita dan Meli. Jadi ada 4 orang. Nah, si pengantin yang dirias wajahnya tadi, ini ternyata ketiduran dia. Sementara adik pengantin Anita dan Meli ini masih terjaga, ya kan? Jadi ketiga ini mereka tuh denger suara ketawa tadi itu, suara wanita tertawa dari kamar mandi. Oke, ketawa pertama mereka nggak, membiarin aja lah, kayak udahlah biarin aja. Mereka lanjut ya kan. Tiba-tiba terdengar suara yang kedua, ketawa yang kedua. Sontak mendengar kayak gitu ya kan, mereka ya lebih kaget lagi. Ini seriusan nih digangguin. Bahkan wanita yang dirias tadi, pengantin dariku, ikut terbangun karena ternyata dia dengar juga, guys. Nah, mendengar kayak gitu si Anita nih memberanikan diri lah tuh, teriak ke kamar mandi, bilang, "Woi, ngapain lu teriak ketawa-ketawa?" Ya dia sebenarnya takut, tapi ya gimana ya, memberanikan diri aja lagi. Nah, dikira si Anita ketika diteriakin kayak gitu itu bakalan berhenti deh gangguan. Ternyata enggak, guys. Tiba-tiba suara ketawa itu tambah keras. Ya sampai mereka tuh ya mutusin untuk berhenti make up dan langsung manggil pelayan dari hotel tersebut lah. Dan langsung mereka tuh minta ganti kamar dengan alasan bahwa kamar mandinya rusak. Jadi mereka mau pindah kamar. Ya akhirnya pelayan tuh ngelapor dulu lah kan, bilang dulu bahwasanya ini mau pindah kamar. Nah, nggak berapa lama, mungkin sekitar semenit atau 2 menit lah setelah pelayan itu keluar, tiba-tiba pintu kamar hotel itu diketuk. Pertama pelan, guys, tuk tuk tuk. Nah, si Anita nih kaget ya kan, sambil ngomong nih ke temennya, kok cepet banget ya pelayan yang datang, perasaan dari lantai 1 ke lantai 7 nih jauh kan. Pertama nggak dibiarin aja tuh, ternyata ketukannya makin keras, di gedornya itu makin keras, tuh gitu. Makin kaget ya kan mereka berempat nih. Langsung mereka buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa, guys. Makin merinding lah orang ini. Mereka tutup lagi, akhirnya dia dibiarin aja. Nggak berapa lama akhirnya pun datanglah tuh pelayan tadi kan. Datang pelayan tadi, terus ya bentuk apalah, pokoknya mereka akhirnya hari itu pindah lah, malam itu pindah ke kamar yang lain. Nah tapi guys, yang bikin herannya ini, ternyata
ketika mereka udah pindah, sebelum mereka pindah kamar, mereka tuh minta tolong. Oke, enggak. Nah, tapi guys, setelah mereka selesai make up itu ya kan, mereka penasaran sama orang yang ketuk-ketuk pintu tadi itu. Akhirnya mereka tuh berempat minta izin ke pelayan untuk melihat CCTV. Dengan alasan ini. Dan ternyata disetujui. Mereka lihat CCTV di jam sekian, kaget mereka. Ternyata nggak ada siapa-siapa yang menggedor. Sampai mereka keluar itu memang nggak ada siapa-siapa guys. Jadi siapa yang menggedor pintu? Nah, itulah masih jadi tanda tanya lah bagi mereka. Nah, setelah itu mereka pun pergi mengantarkan pengantin tadi ya. Antarkan pengantin. Sampai acara selesai, nggak ada terjadi apa-apa lagi. Tibalah waktunya mereka itu pulang. Dan ternyata mereka ini pulangnya malam-malam guys. 1:30 mereka berangkat OTW ke Pekanbaru. Padahal tuh jalanan tuh sepi ya. Tapi mereka berani aja gitu. Ya modal nekat lah. Nah, ketika di jam 2 mereka tuh berada di tempat yang sepi, nggak ada perumahan, jauh lah dari perumahan. Kalaupun ada tuh nampak lampu di ujung, tapi jauh lah pokoknya kan. Nah, tiba-tiba guys, ini mereka mengalami kejadian yang aneh lagi. Mobil Matic mereka tuh mati. Bukan mati sih, hidup, tapi nggak mau jalan. Mobilnya tuh hidup tapi nggak mau jalan. Mereka sontak ya kaget ya kan. Ini kenapa lagi dengan mobil nih? Perasaan mobil ini aman-aman aja biasanya. Tapi kok hidup tapi nggak mau jalan gitu. Mereka nengok keadaan yang sepi kayak gitu ya sempet panik lah. Siapa yang nggak panik coba? 2 orang cewek pergi malam-malam, tengah malam, tempat jalanan sepi, mau lintas provinsi lagi. Mobil hidup nggak mau jalan. Kalang kabut mereka. Mereka sempet ngubungi teman-temannya, tapi teman-temannya pada jauh semua. Nggak mungkin kan datang ke Jambi untuk jemput mereka. Akhirnya mereka ya tetap di jalan itu aja. Dihidupin di mobil hidup tapi nggak jalan. Dan sepanjang jalan itu guys, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada mobil lalu lalang sama sekali. Puncaknya ini tiba-tiba di atas atap mobil tuh kayak kejatuhan mobil gitu, keras katanya, keras banget ya. Itu mobil kayaknya mungkin bakalan penyot lah itu, karena yang jatuh kayak dahan, yang jatuh tuh kayak menimpa kayak keras sekali gitu. Makin kabut mereka, sampai mereka tuh berdua tuh ternyata nangis. Ya nangisnya sesenggukan lah. Ya siapa coba yang nggak nangis kan? Cewek berdua jalan malam, apa nggak kabut ya? Lalu mereka ya diem aja di mobil itu kan, nangis sesenggukan pelan-pelan gitu kan. Ya berdua lah, pelukan lah ya kan, nggak tahu namanya cewek. Sampai akhirnya bukan azan subuh ya, ngaji sayup-sayup suara ngaji di masjid yang jauh kedengaran. Nah, ketika suara ngaji-ngaji itu mulai kedengaran kan, mereka coba lagi tuh mobilnya. Ternyata guys, mau jalan mobilnya. Udah bisa jalan mobilnya ternyata. Seneng lah mereka. Itu ya langsung lah mereka gas pergi kan. Dan paginya mereka berhenti untuk sarapan. Mereka cek lah itu atap tuh kan, bagian atas tuh. Ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada yang penyot juga, aman-aman aja. Nggak ada bekasnya sama sekali. Padahal itu suara kayak barang yang jatuh di atas tuh kayak keras banget gitu. Tapi ternyata nggak ada lecet apa-apa guys. Nggak tahu lah entah tuh apa.
Di tengah jalan juga mereka sampai ke Pekanbaru itu aman-aman aja lagi. Jadi ya itulah cerita, pengalaman cerita dari mahasiswi ini yang kata dia sih ya wah banget lah, horror banget lah untuk mereka berdua. Nah itu aja lah guys ceritanya. Aku pun nggak tahu ya mau cerita apa, jadi ya cerita itu aja. Nah jadi teman-teman, semoga kalian menikmati ceritanya. Ini kita sekarang udah berada di Minas, mau mendekati Kandis, tapi belum sampai Kandis ya. Kota Minasnya pun kayaknya belum sampai nih. Jadi emang jalanan kalau dari mana? Dari Rumbai ke Kandis ini emang sepi sih. Kalian lihat aja lah dari tadi kan, sepi banget, emang sepi lah. Ini aja sekitar jam berapa nih ya? Sekitar jam-jam setengah 9 lah kayaknya. Iya kayaknya jam setengah 9 lah. Udah sepi kayak gini. Ya udah, kalian nikmati aja terus. Bye.